Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran pengelolaan kelas. Lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang pendekatan pengelolaan kelas. Apa itu pendekatan pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas yakni menciptakan serta mempertahankan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pendekatan adalah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, pendekatan pengelolaan kelas adalah tempat atau ruang yang digunakan dalam proses pembelajaran. Namun, kelas pula dapat dijadikan acuan tingkatan, pembagian, atau golongan beberapa siswa yang memiliki kriteria yang sama. Maka kelas dapat diartikan suatu pertemuan antara pendidik dan pelajar yang sedang berinteraksi menggunakan sebuah materi pembelajaran. Selanjutnya, apa tujuan pendekatan pengelolaan kelas? Pada umumnya, pendekatan pengelolaan kelas bertujuan untuk mempelajari, mempraktikkan, serta menerapkan pada pedoman pembelajaran. Namun, secara spesifik, pendekatan pengelolaan kelas ini dilakukan dengan harapan mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar siswa dapat mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, mulai dari menghilangkan hambatan, menyediakan serta mengatur fasilitas pembelajaran, dan yang pasti membina serta membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Kemudian, apa saja pendekatan pengelolaan kelas itu? Pendekatan yang harus dilakukan oleh guru menurut Syaiful Bahri, yakni yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan yang memiliki kekuasaan atau kehendak guru yang menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan siswa. Seperti halnya latihan harian yang dilaksanakan selama 20 menit, maka guru akan memberikan tekanan pada 20 menit ke depan. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Ancaman atau pengontrolan terhadap tingkah laku siswa. Pendekatan ini cenderung menggunakan ancaman berupa larangan, paksaan, atau sindiran. Contohnya seperti yang di atas tadi. Setelah memberi penjelasan bahwa latihan harian dilaksanakan selama 20 menit, maka akan memberi ancaman pengurangan nilai apabila melewati waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pendekatan permisif. Kebebasan siswa dalam memilih kapan, apa, di mana pembelajarannya akan dilaksanakan tanpa melanggar batas kewajaran atau aturan sekolah. Contohnya pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan, siswa perempuan akan membuat karya dari manik-manik dan siswa laki-laki membuat karya dari bahan yang ada di sekitar sekolah, yang tentunya sudah dimusyawarahkan oleh guru terlebih dahulu. Selanjutnya, 4. Pendekatan instruksional. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan berbagai perencanaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan strategi manajemen yang baik. Contohnya pada pembelajaran bab kehalifaan pada Khawarij dan Murji'ah, siswa diminta untuk menonton film atau tayangan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, siswa akan membuat ringkasan yang kreatif. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini dilaksanakan oleh guru bertujuan untuk mencegah munculnya sebuah masalah atau hambatan yang ditimbulkan oleh siswa melalui tingkah laku atau perilaku yang kurang sopan. Maka guru akan menyiapkan sebuah perencanaan serta akan mengimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pendekatan respon. Pendekatan yang berbentuk rekomendasi hal-hal yang harus atau tidak harus dilakukan oleh guru dalam pembelajarannya. Hal ini meliputi beberapa macam, salah satunya manajemen kelas. Yang ketujuh, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan
pendekatan yang memiliki prinsip psikologi behaviorisme, di mana guru dapat menguasai dan mengontrol 4 proses dalam perilaku siswa yang merupakan proses yang akan menghasilkan sebuah ilmu. Yang pertama, penguatan positif, penghukuman, penghilangan, dan penguatan negatif. Selanjutnya, pendekatan sosial emosional, pendekatan yang bertujuan untuk membangun dan menciptakan rasa saling percaya, saling memahami antara peserta didik dan guru. Dengan adanya pendekatan ini, peserta didik akan lebih terbuka untuk bercerita dan berinteraksi akan apa yang dilaluinya. Contohnya pada siswa introvert yang kesulitan dalam pembelajaran menggunakan media kelompok, yang dimana dia akan menjadi lebih pasif. Dengan adanya pendekatan ini, guru dapat memberikan motivasi serta dorongannya. Selanjutnya, pendekatan kelompok. Pendekatan yang dilaksanakan dengan 2 asumsi. Yang pertama, pendekatan di kelas harus mengutamakan keikutsertaan secara sosial. Yang kedua, menjadikan kelompok belajar menjadi kelompok yang efektif dan edukatif. Yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meluaskan sudut pandang dalam prosedur dan teknik yang akan diterapkan pada pembelajaran peserta didik agar dapat menjadikan konsep yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang